Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septirani Nur Adelia. Di sini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia yang materinya adalah debat. Sebelum saya memulai pelajaran, bagaimana kabarnya kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, akan saya lanjut. Sebelum kita memulai ke materinya, apakah kalian sudah mengerti apakah itu debat? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama apakah itu debat. Menurut Henry Guntur Tarigan, debat merupakan salah satu suatu adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan buat mencapai kemenangan satu pihak. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, mari kita mengetahui apa dulu manfaat debat bagi kehidupan kita. Yang pertama, dengan adanya debat, kita bisa menjadi sebuah bentuk perangsang pada kemampuan berpikir secara kritis dengan cara menggunakan berbagai macam cara, menjadi sebuah bentuk perangsang pada bagian topik kontroversial. Selanjutnya, kita bisa menjadi seorang penyimak dan melakukan pencarian terhadap sisi positif dan juga negatif terhadap suatu macam isu. Selanjutnya, melakukan pembelajaran terhadap berpikir secara sistematis dan juga analitis. Dan yang terakhir, melakukan sebuah bentuk komunikasi dari berbagai macam bentuk hasil pemikiran yang dilakukan dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui apa itu tujuan debat. Kalau yang tadi kita kan mempelajari tentang apa manfaat debat. Nah, sekarang tujuan debat. Tujuan debat ada 5. Yang pertama, melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di depan umum. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Yang keempat, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Dan yang terakhir, memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Selanjutnya, dari manfaat dan tujuan debat itu sendiri, di sini juga ada jenis-jenis dan struktur debat. Nah, yang pertama, jenis-jenis debat itu ada 3. Yang pertama, debat parlementer atau majelis. Yang kedua, debat penyisihan ulangan untuk mengetahui kebenaran ulangan tersebut. Dan yang ketiga, debat formal, konvensial atau debat pendidikan. Nah, yang pertama, debat parlementer atau majelis. Apa sih yang dimaksud dengan debat parlementer atau majelis itu? Nah, jadi debat parlementer yaitu debat yang dilakukan dengan tujuan supaya bisa memberi atau menambahkan dukungan buat sebuah undang-undang tertentu. Dan seluruh anggota yang ingin menyatakan pendapat dan juga akan berbicara mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapatkan izin dari majelis. Yang selanjutnya adalah debat menyisihkan ulangan untuk atau kita bisa menyebutnya debat kompetitif. Ya, debat kompetitif. Nah, jadi debat kompetitif tersebut merupakan
jenis debat dalam bentuk permainan yang bisa dilakukan di tingkat sekolah atau tingkat universitas. Debat ini biasanya dilakukan sebagai bentuk pertandingan melalui aturan atau format yang jelas dan ketat di antara dua belah pihak yang masing-masing mendukung pro dan menentang sebuah pernyataan atau kontra. Dan yang terakhir adalah debat formal. Apa sih debat formal itu? Nah, jadi debat formal merupakan debat yang memberikan sebuah kesempatan buat kedua tim pembicara untuk mengemukakan pada seluruh pendengar dengan adanya sejumlah argumen yang menunjang atau pihak yang membantah suatu usulan. Nah, jadi setiap pihak akan diberi durasi waktu yang sama buat pembicara konstruksi ataupun bertahan. Dan yang terakhir yaitu debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang dibuat untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu cross-examining debating atau nama lainnya itu seperti itu. Jadi debat ini dilakukan dengan tujuan mengajukan beberapa pertanyaan antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Supaya apa? Supaya membuat para individu yang memberikan pertanyaan menunjang posisi yang akan ditegakkan atau diperkokoh pihak lain. Mohon maaf diralat ya. Jenis debat yaitu ada 4. Saya ulangi kembali. Yang pertama yaitu debat kompetitif yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua debat parlementer atau majelis. Yang ketiga debat formal, dan yang terakhir debat pemeriksaan ulang. Nah, selanjutnya adalah struktur debat. Struktur debat pun ada 3. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Dan yang ketiga, debat lalu kesimpulan. Selanjutnya adalah saya akan bertanya kepada kalian semua di sini. Bagaimanakah tata cara debat? Jika ada yang menjawab, mungkin sudah mengerti ya apa yang sebelumnya saya jelaskan di sini. Baik, akan saya sampaikan tata cara debat. Tata cara debat ada 5. Yang pertama, pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional. Hal ini maksudnya adalah bahasa yang digunakan oleh peserta debat adalah bahasa yang sopan, tidak menyinggung pihak manapun dan tidak mengandung unsur sara. Yang kedua, tutur bahasa yang lembut. Artinya, intonasi atau nada suara saat berdebat hendaknya dengan suara normal, tidak menggebu-gebu, dan juga kita berbicara dengan santai. Yang ketiga, argumen dinyatakan dengan cepat, tepat, dan singkat sesuai dengan waktu yang diberikan oleh moderator debat. Argumen disampaikan dengan logika-logika sehingga menyampaikan argumen dapat diterima semua pihak. Selanjutnya yang keempat, fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan. Hal ini maksudnya adalah sebagai peserta kita perlu mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pihak lawan sehingga kita dapat menyusup argumen yang tepat untuk menyangkal argumen dari lawan. Nah, yang terakhir yaitu argumen selain logis harus juga disampaikan dengan diksi, dengan fakta-fakta sehingga data menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di PPT yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan bertanya, apakah di dalam debat perlu adanya mosi? Iya atau tidak? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena mosi merupakan salah satu unsur debat dan pengertiannya adalah mosi merupakan
topik yang akan diperdebatkan oleh para peserta. Tidak semua topik dapat dijadikan sebuah mosi dalam kompetisi debat. Berikut beberapa syarat sebuah mosi yang baik. Syarat mosi yang baik yaitu mosi harus menarik, mosi harus fokus pada suatu peristiwa, mosi pada umumnya harus memiliki solusi atau biasanya solusinya dapat ditemukan, dan mosi harus seimbang atau adanya keseimbangan pro dan kontra sehingga dapat diperdebatkan. Contoh-contoh mosi yang saya peroleh yaitu pemerintah menciptakan full day school bagi sekolah-sekolah. Yang kedua, pemerintah akan menetapkan hukuman mati bagi koruptor, dan yang terakhir, pemerintah akan membatasi imigrasi ke Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat adalah mempunyai dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pihak yang menyetujui dan pihak kontra, yaitu yang tidak menyetujui. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya saling mengadu argumentasi buat tujuan memperoleh kemenangan. Debat diperoleh melalui voting dan keputusan. Yang kelima, terdapat sesi tanya jawab yang sifatnya terbatas dan punya tujuan buat menjatuhkan pihak lawan. Dan yang terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang dilakukan sebagai moderator. Unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat ada 5. Yang pertama adalah mosi, yang kedua tim afirmasi, yang ketiga tim netral, penilaian atau juri, yang keempat moderator, yang kelima adalah penulis. Selanjutnya, etika debat. Etika debat ada 4, yaitu bertanya secara serius, yang kedua bicara sesuai data dan fakta, yang ketiga tidak menyinggung lawan debat, dan yang terakhir patuhi peraturan debat. Setelah itu, mengapa debat itu penting? Debat itu penting karena membantu orang mengembangkan keterampilan yang memungkinkan mereka buat jadi warga negara yang lebih terlibat membahas isu-isu politik dan global saat ini, memahami pandangan yang bertentangan, bekerja sama dengan orang lain, membuat keputusan yang tepat, dan berpikir kritis. Menurut Boston Debate Review, debat juga membantu orang berpikir lebih kreatif dan lebih mengekspresikan diri. Apakah kita harus memenangkan perdebatkan? Iya atau tidak? Ya, harusnya iya dong. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan taktik memenangkan debat. Ada 2 teknik untuk memenangkan debat, yaitu teknik mempertahankan usul, yang di dalamnya ada taktik penegasan dan taktik bertahan. Yang kedua, ada teknik mempertentangkan usul, yang di dalamnya ada taktik menyerang dan taktik menolak. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan debat. Nah, langkah-langkah pelaksanaan debat di sini ada 5. Yang pertama yaitu memahami mosi dengan baik, berdiskusi dengan para ahli, kritis dalam menganalisis, koordinasi dengan tim, dan yang terakhir adalah latihan verbal. Terima kasih untuk semua yang telah menyimak materi debat kali ini, dan untuk pertemuan berikutnya saya akan memberikan tugas ke kelas ini, yaitu bentuklah 4 kelompok masing-masing 6 orang tiap kelompok. Selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 2 masuk ke tim pro, dan kelompok 3-4 masuk ke dalam tim kontra. Nah, mosi debat kali ini adalah pemerintah menetapkan full day school bagi sekolah-sekolah. Silakan kalian kembangkan dari mosi itu, lalu kerjakan sesuai materi yang telah saya bahas, dan
waktu untuk berdiskusi 30 menit, selanjutnya langsung mempraktekkan hasilnya masing-masing kelompok. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan boleh kalian tanyakan setelah selesai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.